merupakan sebuah dendam lama yang akhirnya terbalaskan. Ditahannya Nikita Mirzani selama 20 hari ke depan atas buntut kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap Dito Mahendra, kini memunculkan adanya komentar menohok dari para lawan perseteruannya. Nampak masih merasakan luka lama akan segala perkataan tidak pantas yang dilontarkan oleh Nikita, maka Indra Tarigan, Isa Zega, dan Elza Sharif secara bersama mereka pun menumpahkan curahan perasaan pasca berseteru dengan sang aktris berusia 36 tahun tersebut. Turut menceritakan segala permasalahan yang kala itu terjadi, maka seperti inilah perasaan hingga curhatan dari lawan seteru Nikita Mirzani atas ditahannya yang bersangkutan di Lapas Serang, Banten. Jadi memang tadi siang saya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk menanyakan perkembangan kasus saya yang sudah saya laporkan 3 tahun lalu terkait Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, di mana saya memang sudah disidangkan beberapa bulan lalu, tapi dia belum disidangkan juga. Tapi tadi saya menuntut untuk dia juga segera disidangkan, dan puji Tuhannya ada berita bagus untuk status dia akan naik. Seperti itu. Aku berharap aku mencari keadilan di sini. Aku disidangkan, dia juga harus disidangkan. Saya dihina-hina, dimaki-maki sama NM. Awalnya dari situ saya dihina, ibu saya dihina. Ya namanya ibu saya dihina, yang melahirkan saya, ya saya nggak terima. Ya saya senggol balik lagi anaknya dia gitu. Oh, berarti sama kasus kayak Bu Elsa ya? Iya. Pengacaranya yang dihinain? Iya. Nah, gitu. Saya diserang habis-habisan lah pokoknya sama dia. Melalui live Instagram, terus postingan foto saya sama foto mama saya, foto bapak saya, dibilang mama saya itu sama bapak saya itu kayak monyet. Dan disuruh makan tai. Nah, jadi kan karena saya juga merasa kenapa ibu saya diserang, ya saya juga sebagai anak punya emosional, ya saya serang balik lagi gitu loh. Nah, kita saling lapor nih, beda cuma 1 hari, tapi lapor saya dikondisikan. Laporan saya itu tau nggak awalnya gimana? Saya ngelapor di Polda, dia ngelapor di Polda, lapor saya itu jatuh ke Polsek Pancoran, bukan ke Polres lagi loh. Ya kali kasus Undang-Undang ITE ditangani sama Polsek, nggak mungkin. Saya tarik lagi ke Polres. Mami melihat dia sampai menjerit seperti itu, ya Mami malah pikir tadinya dia tuh wanita memang benar-benar strong, kuat gitu. Jadi ternyata ekspektasi dan realita berbeda gitu. Kalau menurut Mami kalau nggak bersalah tinggal dibuktikan aja di pengadilan, selesai. Saya sebenarnya nggak ada masalah sama dia dan saya pun nggak kenal sama dia. Cuman karena anak saya yang dipampang akun aslinya, dipampang di IG-nya, terus dikata-katain anak saya, dihina-hina anak saya, cewek dihina sedemikian jeleknya, seperti mukanya itu dicoret-coret dan tambah-tambah segala macam seperti jadi hantu. Jadi membuat si ponakan ini jadi trauma. Kalau aku lebih ke apa ya? Jadi NM ini karakternya lebih kayak misalkan dia ada musuh, terus kalau misalkan ada yang temenan sama orang itu, dimusuhin juga. Ya, jadi ikut, ya termasuk aku best friendnya Mami ya, gitu loh. Aku dimusuhin juga, dijelek-jelekinnya juga, sampai dia itu bisa mempengaruhi keurusan pekerjaan. Itu yang aku nggak suka. Sampai orang tua ya, Dek ya? Sampai orang tua, sampai keluarga, semuanya dibawa. Dan itu sangat-sangat tidak profesional. Kita satu kerjaan, kita satu manajemen, bisa dibilang seperti itu dalam satu kerjaan, dan dia bisa mempengaruhi ownernya untuk meng-kick saya. Itu betul. Baru ngomong gitu sudah dihajar habis-habisan. Dipermalukan lah. Dilemparin kacamata, dilemparin handphone, dikata-katain, bilang saya bodoh, ini nggak punya hati, pokoknya macem-macem dia bilang. Jadi sebetulnya saya tidak melakukan sesuatu terhadap dirinya. Dia aja, itu namanya penyerangan. Kecuali berseteru ya saut-sautan, saya enggak. Nampak telah berlega hati melihat kenyataan bahwasanya Nikita Mirzani kini telah terjerat oleh kasus hukum. Hal tersebut nampaknya tidak disia-siakan oleh kumpulan lawan seteru
Nikita Mirzani untuk membalas dendam atas sakit hati yang selama ini menerpa mereka. Melihat usaha dari kubu Nikita Mirzani yang tengah berupaya untuk melakukan penangguhan atas kasus hukum yang kini menjeratnya, Indra Tarigan dan kawan-kawan justru memanfaatkan pemberitaan tersebut dengan melemparkan sebuah sindiran untuk Nikita Mirzani sebagai bentuk stik balik yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap kelimanya. Lantas, seperti apakah reaksi lawan seteru Nikita Mirzani atas upaya penangguhan yang dilakukan pihaknya? Dan seperti apa pula pesan yang disampaikan para kelimanya dalam melihat Niki yang saat ini tengah mendekam dalam penjara? Kalau penangguhan penahanan itu kan memang hak setiap orang ya. Tapi kalau masalah dikabulkan atau nggak dikabulkan tergantung nanti dari kejarinya lagi. Masalahnya kalau kalau secara logika aku kayaknya penangguhannya itu sulit untuk dikabulkan. Karena apa? Karena waktu di kepolisian aja dia tidak kooperatif. Gitu loh. Apalagi di kejaksaan. Kejaksaan kan kamu capek. Kalau misalnya nanti dia nggak datang untuk sidang, kan jaksa yang dikejar nanti dicari. Kalau menurut aku ya, tapi semoga bisalah ditangguhkan supaya bisa nanti tidur di rumah. Beneran nggak sih doa? Bener. Bener ya, jadi penangguhan itu sih. Ikhlas nggak sih doanya? Jadi penangguhan, oh iya. Jadi penangguhan itu kan memang penangguhan itu kan memang ada, itu hak kita ya, kan memang diatur di undang-undang ya Kak ya. Nah tapi sekarang dia kan kooperatif enggak? Waktu di polisi aja Instagramnya dia bisa digunakan. Aku ngajuin penangguhan nggak ditangguh-tangguhkan. Ya karena apa? Ya udah rasakan aja lah dulu di dalam. Iya. Jadi maksud aku kalau misalnya dia memang mengajukan penangguhan penahanan itu haknya dia. Masalah dikabulkan atau nggak dikabulkannya nanti itu tergantung lagi dari kejarinya. Enggak. Di negara ini tidak ada yang namanya kebal hukum. Sorry ya, kita bicara masalah sekarang. Banyak kok bintang-bintang berjatuhan. Iya dong. Nggak ada yang kebal hukum. Kecuali kita memang baik, kayak kakak ini baik menolong orang, yang nggak ada kasus, ya nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau yang namanya manusia, iya seperti yang Mami bilang tadi, semoga betah, ya sakinah mawaddah lah di sana. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. amin. Mulutnya dijaga, jangan bikin sakit hati orang ya. Amin. Karena setiap satu orang itu pasti selalu ada doa. Betul. Jadi hati-hati udah itu. Betul. Ya segera konsultasi aja dengan lawyernya bagaimana menghadapi permasalahannya. Jadi nggak usah kutik-kutik perkara yang lain karena dia perlu konsentrasi. Kasus nggak bisa dibanding-bandingin. Jadi kan kita ada itu lagunya kemerdekaan itu Pharrell Prayoga. Iya. Banding-banding ke. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Lama-lama kalian kayak satu saya tuh Saiful Jamil deh. Nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Dalam tembok Itu lagi. derita, dia di penjara. Dalam tembok derita, menjadi narapidana. Dan pesan saya juga buat NM, kalau misalnya kamu tidak mau dicubit, jangan dicubit orang. Ya. Terus yang kedua, buat kakaknya FS itu, jangan menyalahkan Polres Jakarta Selatan membanding-bandingkan kasus Nindi sama kasusnya dia. Karena kamu nggak ada urusan, bukan kamu sebagai prinsipal, gitu loh. Nah, saya 3 tahun, saya diam aja, bisa aja saya koar-koar. Tapi kenapa dia koar-koar? Kamu nggak ada urusan, mending kamu diam aja deh.